Sebelum kita lanjut ke latihan soal SKB CPNS PAI berikutnya, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dilancarkan dalam mengikuti tes SKB dan bisa mendapatkan NIP di tahun ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, langsung saja kita ke soal yang pertama ya. Khalifah Utsman bin Affan merupakan Khulafaur Rasyidin dengan masa kekhalifahan terlama. Sama seperti dua pendahulunya, Utsman termasuk salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW dan mendapat julukan Zun Nurain karena A. menjadi seorang khalifah terlama, B. menikahi dua putri Rasulullah SAW secara berturut-turut, C. menjadi seorang panglima perang besar, D. menjadi orang terdekat Rasulullah, dan E. menjadi menantu Rasulullah. Nah, jawaban untuk soal yang pertama ini adalah jawaban yang B ya, menikahi dua putri Rasulullah SAW secara berturut-turut. Nah, sedangkan untuk Dzunurain sendiri artinya adalah pemilik dua cahaya ya. Nah, Utsman bin Affan itu digelari Dzunurain ya, sebab tidak ada seorang pun yang menikah dengan dua putri Nabi Muhammad SAW selain dari beliau ya. Nah, Utsman bin Affan sendiri menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah radhiyallahu anhu ya dan Ummi Kulsum radhiyallahu anhu ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Setelah wafatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, diadakanlah musyawarah untuk memilih khalifah. Selanjutnya ada 6 orang kandidat khalifah yang diusulkan. Di antaranya yaitu A. Bilal bin Rabah, B. Sa'ad bin Abi Waqqas, C. Zaid bin Sabit, D. Hasan bin Ali, dan E. Abu Musa bin Zubair. Nah, jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang B ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Nah, adapun ke-6 orang kandidat khalifah yang diusulkan ya, ke-6 kandidat ini adalah amanat dari khalifah sebelumnya ya, yaitu yang pertama Ali bin Abi Thalib ya, yang kedua itu ada Utsman bin Affan, yang ketiga Abdurrahman bin Auf, yang keempat ada Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kelima Zubair bin Awam, dan yang keenam itu Thalhah bin Ubaidillah ya. Nah, singkat cerita selanjutnya Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas ya, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah itu mengundurkan diri ya dari pemilihan kandidat calon khalifah, sehingga pada saat itu hanya tersisa Utsman bin Affan dan Ali ya yang tersisa untuk menjadi kandidat seorang khalifah. Nah, singkat ceritanya itu suara masyarakat pada saat itu cenderung memilih Utsman bin Affan ya, karena dianggap lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, singkat cerita maka diangkatlah Utsman yang saat itu berumur kurang lebih 70 tahun ya, menjadi khalifah ketiga dan khalifah yang paling tua ya, serta yang pertama dipilih dari beberapa calon ya. Nah, serta yang pertama dipilih dari beberapa calon ya. Nah, peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram 23 Hijriah ya. Nah, Utsman bin Affan sendiri menjadi khalifah di saat pemerintahan Islam telah betul-betul mapan ya dan terstruktur pada waktu itu. Selanjutnya kita ke soal nomor 3 ya. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan untuk menghentikan kekaisaran Bizantium dari laut selama perang Arab dan Bizantium, maka beliau mempercayakan pembentukan angkatan laut kepada gubernur Suriah, yaitu A. Abdullah bin Amir, B. Abu Abdurrahman, C. Abdullah bin Sa'ad, D. Muawiyah, dan E. Yazid bin Abi Sufyan. Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang D ya, Muawiyah. Nah,
Muawiyah sendiri itu ditunjuk sebagai gubernur Suriah oleh Umar ya pada masa Khalifah Umar. Nah, pada sekitaran tahun 639 untuk menghentikan Bizantium dari laut selama perang Arab dan Bizantium. Nah, penunjukan ini terjadi setelah kakak laki-lakinya yaitu Yazid bin Abi Sufyan, gubernur Suriah sebelumnya ya, meninggal dunia akibat dari wabah penyakit ya pada saat itu. Nah, setelah itu di bawah kekuasaan Khalifah Utsman, Muawiyah diizinkan untuk mendirikan angkatan laut ya yang diawaki oleh orang-orang Kristen ya, seperti orang-orang Kristen monofisit ya, orang-orang Kristen Koptik ya, dan para pelaut dari Kristen ya Suriah ya, dan pasukan Suriah ya. Nah, hal ini juga mengakibatkan kekalahan dari angkatan laut Bizantium pada pertempuran di pertengahan tahun 655 ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Utsman bin Affan merupakan khalifah pertama yang merenovasi masjid paling bersejarah bagi umat muslim, yakni A. Masjid Quba di Quba, B. Masjid Al-Qiblatain di Madinah, C. Masjid Jawata di Arab Saudi, D. Masjid Nabawi di Madinah, dan E. Masjid Uqba di Tunisia. Ini pilihannya semuanya adalah masjid-masjid bersejarah ya, tapi yang paling tepat itu untuk jawaban nomor 4 adalah jawaban yang D ya, Masjid Nabawi di Madinah ya. Karena Khalifah Utsman bin Affan itu adalah khalifah pertama yang melakukan perluasan ya atau renovasi Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah ya, karena semakin ramai umat Islam untuk menjalankan ibadah haji ya pada masanya itu. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Khalifah Utsman bin Affan melakukan hijrah bersama istrinya Ruqayyah bin Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan April 615 disertai dengan 10 pria muslim dan 3 wanita ke A. Madinah, B. Basroh, C. Kufah, D. Habasyah, dan E. Khurasan. Jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang D ya, Habasyah ya. Nah, di mana Utsman bin Affan itu melakukan 2 kali perjalanan hijrah ya pada semasa Rasulullah SAW masih hidup. Nah, yang pertama itu Utsman dan istrinya Ruqayyah radhiyallahu anhu bermigrasi ke Habasyah ya, yang sekarang biasa dikenal dengan Ethiopia, pada sekitaran bulan April tahun 615 ya, bersama dengan 10 pria muslim dan 3 wanita. Nah, selain itu ada juga sejumlah muslim bergabung dengan mereka kemudian ya, karena Utsman sudah memiliki beberapa kontak bisnis di daerah situ. Beliau terus mempraktekkan profesinya sebagai pedagang dan beliau terus mengembangkan perdagangannya itu ya di daerah Habasyah tersebut. Nah, pada saat seruan hijrah pertama oleh Rasulullah SAW ke Habasyah itu karena meningkatnya tekanan kaum Quraisy ya terhadap umat muslim yang ada di Mekah pada saat itu. Nah, Utsman sendiri bersama istri dan kaum muslimin lainnya memenuhi seruan tersebut dan hijrah ke Habasyah ya hingga tekanan dari kaum Quraisy reda ya. Nah, setelah itu baru kembali ke Mekah ya. Nah, setelah Khalifah Utsman bin Affan kembali ke Mekah, maka pada sekitar tahun 622 kembalilah melakukan perjalanan hijrah ya. Utsman dan istrinya Ruqayyah radhiyallahu anhu itu berada di antara kelompok ketiga muslim ya untuk bermigrasi ke Madinah ya, atau hijrah ke Madinah. Setelah sampai, Utsman itu tinggal bersama Abu Thalhah bin Thabit ya sebelum pindah ke rumah yang beliau beli beberapa waktu setelahnya. Ya, mungkin itu saja untuk video pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe. Bagikan jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih.